Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran IPA. Bagaimana kabarnya? Oke, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada hari ini kita coba untuk membahas tentang pewarisan sifat makhluk hidup. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap perkawinan dari dua orang antara laki-laki dan perempuan, biasanya anaknya ada yang percis dengan ibunya, ataupun anaknya ada yang percis sama dengan bapaknya, atau sifat keduanya muncul. Nah, baik, untuk memulainya mari kita membacakan basmalah ya. Bagiannya akan dipelajari nanti materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat, lalu hukum pewarisan sifat yaitu hukum Mendel dan juga pewarisan sifat pada manusia dan penerapan pewarisan sifat itu sendiri. Oke, sebelum kita masuk kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Nah, untuk kompetensi dasarnya 3.8 mengidentifikasi proses dan hasil pewarisan sifat serta penerapannya dalam pemulihan makhluk hidup. 4.7 melakukan percobaan sederhana untuk menemukan hukum pewarisan sifat makhluk hidup. Indikator yang akan kita capai diantaranya adalah menjelaskan molekul yang mendasari pewarisan sifat pada makhluk hidup, menunjukkan hubungan antara kromosom, DNA, gen, RNA, dan karakteristik makhluk hidup, menjelaskan istilah-istilah pewarisan sifat pada makhluk hidup, membandingkan kromosom tubuh orang laki-laki dan perempuan, juga sel kelamin. Yang diusahakan juga nanti kalian bisa membuat bagan persilangan sesuai dengan data yang telah disajikan, menganalisa mekanisme pewarisan kelainan sifat pada manusia, lalu membuktikan hukum pewarisan sifat Mendel melalui percobaan persilangan sederhana, dan terakhir membuat persilangan pada pewarisan sifat manusia. Yang pertama, materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat. Nah, diantaranya penyusun materi genetik, lalu peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Nah, sebelumnya kita lihat dulu tayangan video ini. Our bodies cannot use the food as it is when it enters our digestive system. The process of chemical digestion uses different proteins and enzymes to break down the food particles into usable nutrients our cells can absorb. And where are the instructions to manufacture these and all the different types of proteins we need to stay alive? The instructions to make proteins are contained in our DNA. DNA contains genes. A gene is a continuous string of nucleotides containing a region that codes for an RNA molecule. This region begins with a promoter and ends in a terminator. Genes also contain regulatory sequences that can be found near the promoter or at a more distant location. For some genes, the encoded RNA is used to synthesize a protein in a process called gene expression. For these genes, expression can be divided into two processes, transcription and translation. In eukaryotic cells, transcription occurs in the nucleus, where DNA is used as a template to make messenger RNA. Then in translation, which occurs in the cytoplasm of the cell, the information contained in the messenger RNA is used to make a polypeptide. During transcription, the DNA in the gene is used as a template to make a messenger RNA strand with the help of the enzyme RNA polymerase. This process occurs in 3 stages: initiation, elongation, and termination.
During initiation, the promoter region of the gene functions as a recognition site for RNA polymerase to bind. This is where the majority of gene expression is controlled, by either permitting or blocking access to this site by the RNA polymerase. Binding causes the DNA double helix to unwind and open. Then during elongation, the RNA polymerase slides along the template DNA strand. As the complementary bases pair up, the RNA polymerase links nucleotides to the 3' end of the growing RNA molecule. Once the RNA polymerase reaches the terminator portion of the gene, the into the lumen of the digestive tract. Oke, nah itulah kira-kira ya DNA dan RNA. Nah, penyusun materi genetik kita ketahui barusan sel itu terdiri dari beberapa bagian atau organel-organel sel. Di antaranya ada inti sel. Di mana di inti sel kita menemukan adanya kromosom. Nah, kromosom ini bentuknya seperti pita ya. Ini pernah kita pelajari pada pembelahan sel ya. Dan di dalamnya diantaranya ada gen, ada DNA, dan juga ada RNA. Nah, ini gambarannya untuk gambaran DNA dan RNA. Nah, apa fungsi kromosom? Yaitu sebagai pengendali faktor keturunan pada makhluk hidup. Ya, sebagai pengendali faktor keturunan pada makhluk hidup. Nah, itu adalah kromosom. Kromosom strukturnya ada yang berbentuk batang ya, dua komponen yaitu protein dan asam nukleat. Nah, penyusun materi genetik DNA dan RNA diantaranya penyusunnya untuk DNA gugus fosfatnya gugus fosfat, RNA-nya juga sama gugus fosfat. Lalu untuk gula pentosanya deoksiribosa dan untuk RNA-nya ribosa. Basa nitrogennya yaitu purin, adenin, dan guanin, serta pirimidin, sitosin, dan timin. Untuk RNA, purin, adenin, dan guanin, serta pirimidin. Ada urasil dan sitosin. Berbeda ya antara RNA dan DNA. Nah, bentuknya untuk DNA ini demikian ya. Ini untuk RNA. Untuk RNA. Segmen DNA yang mengkode sifat-sifat tertentu dinamakan gen. Gen berfungsi mengatur proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, gen terletak dalam lokus kromosom yang tersusun terderet secara linear. Gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian pada pasangan kromosom homolog disebut alel. Peranan materi dalam pewarisan sifat. Materi genetik ini berperan dalam penentuan sifat pada makhluk hidup. Ya. Jenis-jenis sifat yang diturunkan makhluk hidup ada yang tidak tampak dari luar, itu disebut genotip. Dan ada yang tampak dari luar disebut fenotip. Nah, ini gambarannya untuk homozigot dominan. Homozigot artinya satu, perkawinan pada individu ada A besar dan A besar, warnanya merah. Heterozigot ini dicontohkan perkawinan antara A besar dengan A kecil tidak akan tampak, tapi membawa sifat, itu heterozigot. Sementara homozigot resesif artinya dua gen A dan A kecil nanti akan kelihatan ternyata warnanya biru. Ya, ini peranan materi genetik. Jadi ada genotip dan ada fenotip. Baik, hukum pewarisan sifat, hukum Mendel. Nah, orang yang pertama kali mempelajari atau membahas tentang genetika ini yaitu
George Mendel yang lahir 1822-1884. Ini merupakan bapak genetika. Nah, apa saja yang dia pelajari? Di antaranya persilangan monohibrid dominan, lalu persilangan monohibrid intermediat, dan persilangan dihibrid. Ya, jadi Mendel ini mencoba dia mengawin-ngawinkan yang sejenis, ya, dengan warna ataupun dengan bentuk yang berbeda-beda. Baik, sebelum kita lanjut, kita bahas dulu istilah-istilahnya. Istilah-istilah dalam pewarisan sifat, nah diantaranya parental atau P besar. Ini untuk orang tua. Ya. Lalu ada filial atau F besar, artinya keturunan. Keturunan pertama F1 anak, keturunan kedua F2 cucu, dan selanjutnya. Selain itu, pada pewarisan sifat kita juga menemukan genotip. Nah, genotip adalah sifat-sifat menurun yang tidak tampak dari luar. Ya, disimbolkan dengan pasangan huruf. Contohnya A besar A besar, A besar A kecil, A kecil A kecil, A besar A besar, B besar B besar, nah, dan yang lainnya. Lalu selain itu juga ada fenotip, adalah sifat menurun yang tampak dari luar. Contoh buahnya besar, buahnya kecil, rasanya manis, rasanya asam, rasanya pahit, batangnya tinggi, batangnya rendah, batangnya kurus. Nah, itu adalah fenotip, artinya tampak dari luar. Nah, selain itu juga ada istilahnya gamet. Gamet adalah sel kelamin yang berasal dari fenotip. Contoh genotip AA, gametnya A besar dan A kecil. Lalu ada lagi sifat dominan, adalah sifat-sifat gen yang selalu nampak atau muncul, disimbolkan dengan huruf besar. Contohnya A besar, A besar, B besar, B besar, C besar, C besar, dan lain-lain. Itu merupakan sifat dominan. Selain sifat-sifat tadi, juga ada sifat resesif. Adalah sifat-sifat gen yang tidak selalu nampak, baru muncul apabila bersama-sama gen resesif lainnya. Ya, ini kalau kedua-duanya resesif akan timbul, ya, disimbolkan dengan huruf yang kecil. Contohnya A kecil, B kecil, dan C kecil, dan selanjutnya. Masih banyak ya. Selain itu juga ada sifat intermediate, adalah sifat keturunan yang mempunyai ciri perpaduan antara kedua induknya. Itu intermediate, ya, jadi gabungan dua sifat, ya, atau lebih bisa. Homozigot adalah pasangan gen yang sifatnya sama. Lalu contohnya A besar, A kecil ini homozigot, ya. Heterozigot adalah pasangan gen yang tidak sama. Ini biasanya ditulis dengan huruf besar dan huruf kecil. Nah, untuk memulainya diusahakan nanti perkawinannya kita mulai dengan huruf besar dulu, baru huruf kecil. Dan alel itu anggota dari sepasang gen. Misalnya R, gen untuk bunga berwarna merah, dan R kecil, gen untuk bunga berwarna putih. R besar dan R kecil satu sama lain merupakan alel. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat persilangan monohibrid dominan. Ini merupakan hukum Mendel 1. Nah, yang isinya persilangan monohibrid dominan merupakan persilangan satu sifat beda yang menghasilkan keturunan dengan sifat dominan dan resesif. Ya, ini monohibrid dominan. Nah, contohnya ada bunga, ya, tanaman yang berbunga ungu dikawinkan dengan tanaman yang berbunga putih dengan cara penyerbukan silang. Nanti
generasi yang selanjutnya adalah yang ungu. Ya, ini kenapa? Karena dominan. Nah, dari perkawinan bunga yang berwarna ini perkawinan kedua ya, perkawinan kedua di mana yang ungu ini sudah resesif, artinya membawa sifat. Jika dikawinkan dengan sesamanya, maka hasilnya adalah ini karena sudah resesif, maka B besar dan B kecil. Tadinya B besar dan B kecil. Hasilnya adalah ini dengan cara silang, B besar kali B besar, hasilnya B besar. B besar kali B kecil, hasilnya adalah B besar B kecil. Nah, ditulisnya ini seharusnya B besar B kecil. Dan yang di bawah ya, B besar kali B kecil, hasilnya adalah B besar B kecil. Dan yang terakhir B kecil kali B kecil, hasilnya B kecil B kecil. Berapa rasionya? Rasionya adalah warna ungu ada 3, warna putihnya 1 ya. Tapi yang 2 itu merupakan resesif, membawa sifat ya, membawa sifat dari induknya. Itu untuk monohibrid dominan. Nah, bagaimana sekarang monohibrid intermediate? Nah, contohnya persidangan dengan satu sifat benda yang memunculkan sifat intermediat atau sifat dominan tidak penuh. Contoh, persilangan antara kacang air cheese berbunga merah dominan. Nah, ini dominan M besar kita tulis. Dengan kacang air cheese berwarna putih resesif, M kecil. Nah, bagaimana? Induknya atau parental P1 M besar kali M besar dan M kecil kali M kecil ya. M besar kita kalikan dengan M kecil. Fenotipnya ini warnanya merah, yang satunya lagi warnanya putih. Untuk gametnya yaitu M besar dan M kecil. Kalau kita kawinkan F1 nya adalah M besar kali M kecil menjadi M besar dan M kecil. Ini sudah ada atau sudah tampak ya, ada dua ciri ya, dua sifat yang beda. Tadinya satu sifat beda masing-masing, sekarang timbul jadi ada sifat yang berbeda. Nah, fenotipnya sekarang menjadi merah muda. Fenotipnya ini merah muda. Merah dikawinkan dengan putih karena monohibrid intermediate, jadi warnanya merah muda. Kalau kita kawinkan merah muda dengan merah muda, M besar M kecil, M besar M kecil, hasilnya adalah nanti merah muda dan merah muda, hasilnya nanti yaitu akan lihat di bagian ini. Kita ambil yang jantan M besar M kecil, yang betina juga M besar dan M kecil. Kalau kita kawinkan M besar dengan M besar, nanti akan menjadi M besar, warnanya adalah karena M-nya besar. Nah, ini kita lihat merah nantinya. Ya, nantinya akan merah. Nah, bagaimana sekarang M yang besar dikawinkan dengan M yang kecil? Hasilnya adalah M besar M kecil, merah muda. Lantas merah M kecil dengan M besar sama dengan yang kedua, yaitu M besar M kecil, merah muda. Nah, dan M kecil kali M kecil, hasilnya adalah M kecil, warnanya putih. Nah, berapa rasionya, perbandingannya? 1 berbanding 2 berbanding 1. Maka hasilnya adalah 1 berbanding 2 berbanding 1. Merah ada 1, merah mudanya ada 2, dan putihnya 1. Itu persilangan monohibrid intermediate. Yuk kita lanjut. Persilangan dihibrid. Ya. Persilangan dihibrid ini hukum 2 Mendel. Nah,
Persilangan hibrid merupakan persilangan dengan dua sifat beda. Ya, persilangan dua sifat beda, yaitu kita ambil contoh. Ya, Mendel menyilangkan kacang ercis berbiji bulat, berwarna kuning. Sekali lagi, berbiji bulat berwarna kuning. Dua sifat beda, bulat dan kuning. Bulat untuk bentuk, kuning untuk warnanya. Dengan tanaman kacang ercis berbiji kisut berwarna hijau. Setelah itu, setelah dikawinkan, nanti disilangkan dengan sesamanya. Ya, jadi perkawinan antara yang warnanya kuning dan hijau, nanti anaknya dikawinkan lagi. Ya, maka hasilnya adalah, nah ini hasilnya, ini hasil sudah perkawinan antara B besar dengan untuk F1-nya yaitu B besar K besar, B kecil K kecil, ya. Dikawinkan sekarang, maka hasilnya adalah B besar K besar kali B besar K besar, hasilnya yaitu B besar dan K besar K besar. Maka nanti warnanya sifatnya akan bulat kuning. Nah, bagaimana sekarang kalau B besar K besar dengan B besar K kecil? Hasilnya adalah B besar K besar K kecil. Nah, karena K-nya masih dominan, nah itu bulat kuning. Bagaimana BK dua-duanya besar dengan B kecil K besar? Ini jelas K-nya besar ya, maka hasilnya adalah bulat tapi kuning. Nah, hanya untuk bulatnya resesif. Lalu untuk bulat B besar K besar dengan B kecil K kecil, hasilnya adalah B besar B kecil K besar K kecil. Ini juga bulat, ya, tapi warnanya juga masih kuning. Nah, bagaimana yang kelima? Yang kelima B besar K besar K kecil. B besar K besar K kecil, masih bulat kuning. Lalu yang keenam B besar K kecil K kecil. Nah, K kecil, artinya kalau K kecil adalah hijau, bentuknya bulat tapi warnanya hijau. Nah, lalu yang ketujuh B besar B kecil K besar K kecil, pasti warnanya bentuknya bulat, warnanya kuning. Ya. Lalu B besar B kecil K kecil K kecil, ada K kecil sekarang. Nah, K kecil artinya hijau tapi warnanya bentuknya bulat. Oke. Lanjut. B kecil B besar K besar. Nah, ini K-nya kuning ya, B-nya masih bulat, jadi bulat kuning juga. Kita lanjut. B kecil B besar K besar K kecil, masih ya, warnanya bulat kuning. Lalu nomor 11. Nah, ini kedua-duanya B-nya kecil, K-nya besar. Kalau B-nya kecil artinya kisut tapi warnanya kuning. Yang ke-12 B besar B kecil, pasti bulat, warnanya juga kuning ya, warnanya kuning, bulat kuning maaf. B besar, B-nya B kecil ya. Nah, ini seharusnya K ya, seharusnya ini B-nya B kecil ya, seharusnya B kecil B kecil K besar K kecil, kisut tapi kuning warnanya. Lalu yang 13 B besar B kecil
K besar K kecil. Ini kuning, bulat kuning. Yang ke-14 bulat K kecil hijau. Oke. 15 B kecil kisut, tapi warnanya kuning. Dan terakhir adalah yaitu B kecil K kecil adalah kisut hijau. Nah, ini seharusnya dimasukkan ke bagan ya. Berapa yang kodenya BB besar K besar, lalu B besar K besar K kecil. Nah ini kalau kita lihat 1, yang ini 2 ya. Untuk B besar K besar ada berapa buah? Nah, itu masuk ke dalam bagan sehingga kita punya rasio fenotip 9, 3, 3, 1 ya. Ada 9 yang berwarna bulat kuning, ada 3 yang kisut hijau, ada 3 yang bulat hijau, dan ada 1 yang kisut hijau ya. Nah itu nanti latihan ya, kita coba. Oke, ini persilangan di hibrid. Selanjutnya, nah, pewarisan sifat pada manusia dan penerapan pewarisan sifat. Nah, diantaranya pewarisan sifat pada manusia. Nah itu kelainan sifat pada manusia yang diturunkan. Selain itu penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman ya, pemuliaan tanaman. Oke, kita bahas. Nah, diantaranya pewarisan sifat pada manusia. Seorang anak biasanya mempunyai beberapa sifat yang mirip atau bahkan identik dengan orang tuanya. Nah, beberapa sifat yang diturunkan seperti warna kulit, bentuk pertumbuhan rambut, dahi, tipe perekatan cuping, telinga, dan jenis rambut. Contoh rambut nih. Persilangan antara 2 individu yang berambut keriting dan lurus. Untuk keriting dikode C besar, yang lurus C kecil. Maka yang keriting kali yang lurus, nah ini hasilnya adalah berambut ikal ya, berambut ikal. Nah, oke. Lalu yang lain, kelainan sifat pada manusia yang diturunkan. Contoh, selain sifat fisik, penyakit tertentu juga dapat diturunkan kepada anaknya karena terpaut kromosom. Nah, beberapa jenis kelainan yang dapat diturunkan misalnya albino, buta warna, hemofilia, diabetes mellitus, atau penyakit-penyakit yang lain ya. Nah itu kenapa kok bisa turun? Karena gen pembawa sifat ya, pembawa sifat. Oke, kita ambil contoh albino. Contoh soal albino, peristiwa kurangnya pigmen tubuh sehingga menyebabkan seorang menderita bule. Nah, albinisme itu contohnya. Untuk albinisme, seorang yang albino dikawinkan dengan yang normal tapi membawa sifat. Hasilnya nanti ini untuk gametnya A kecil, untuk gamet yang lainnya yaitu A besar dan A kecil karena membawa sifat. Nah, bagaimana kalau dikawinkan F1-nya yaitu A kecil kali A besar, A kecil maaf, hasilnya adalah A besar kali A kecil, A besar A kecil normal tapi membawa sifat. A besar kali A besar, A kecil kali A kecil, hasilnya adalah albino ya. Nah itu untuk albinisme. Jadi keterangannya yang normal 50%, yang albino 50%. Nah,
Penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman dan hewan juga banyak. Nah, diantaranya pemuliaan tanaman dan hewan merupakan contoh penerapan pewarisan sifat dalam kehidupan sehari-hari. Pemuliaan tanaman dan hewan dimaksudkan untuk memperoleh jenis unggul, sehingga kita menemukan adanya ayam broiler, ya, ayam petelur, ayam pedaging, itu ataupun sapi, ya, sapi onggol, sapi pedaging, sapi perah, itu juga sama hasil daripada perkawinan silang. Sementara untuk tanamannya contohnya padi, ya, ada padi varietas hibrida mahasiswa IPB, ya, sehingga kita mengenal beberapa macam padi, ada padi air, ya, pandan wangi ataupun yang lainnya. Nah, itu merupakan hasil dari persilangan, ya, yang dipelajarinya yaitu pewarisan sifatnya. Nah, itu Bapak rasa untuk kegiatan kali ini, ya. Untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya nanti kita coba mengawinkan, ya, menyilangkan antara dua individu, baik yang satu sifat beda ataupun dua sifat beda. Nah, mudah-mudahan dengan materi ini kalian sedikitnya, ya, bisa mengerti, dan Bapak harapkan untuk membuka buku kembali supaya kalian lebih jelas, ya. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.